Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli. Saya dari kelas A2, stambuk saya 101/2018-0079. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan mengerjakan tugas mid semester mata kuliah Tafsir Tarbawi, materi kedudukan belajar mengajar, tafsir Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dosen pengampu Ayahanda Ahmad Bazid LC MAG. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat kembali diberikan nikmat iman, Islam, dan kebahagiaan yang tidak terhenti-hentinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minas sulumati ilan nur. Sebelum saya memasuki materi, saya akan menjelaskan atau membacakan bunyi Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi halaq. Halakal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul aminul karim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang kelima, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi, seperti yang kita ketahui, di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata membaca atau kata Iqra' dengan maksud agar supaya manusia tidak cuma membaca sesuatu dengan cuma satu kali, melainkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca sesuatu berulang-ulang kali agar kita tidak mudah melupakan apa yang telah kita baca. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kata mengajar dengan maksud bahwa kita tidak dapat mengajar suatu peserta didik cuma satu kali dengan maksud agar supaya peserta didik itu dapat paham apa yang telah kita ajarkan dengan cuma menjelaskan atau dengan cuma mengajarkan cuma satu kali saja, melainkan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan atau mengajar peserta didik dengan berulang-ulang agar supaya peserta didik dapat memahami apa yang telah kita ajarkan kepadanya. Itulah tadi beberapa hal yang perlu teman-teman sekalian perhatikan. Selanjutnya, bagaimana asbabun nuzul turunnya ayat atau Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dinyatakan bahkan Nabi Muhammad SAW pada suatu hari datang ke sebuah gua yang terletak di atas sebuah bukit di pinggir kota Makkah. Gua tersebut dinamakan dengan Gua Hira. Nabi Muhammad SAW datang ke gua tersebut untuk berhalwat beberapa malam. Kemudian, sekembalinya Nabi Muhammad SAW mengambil bekal dari rumah istri beliau, Khadijah radhiyallahu an. Datanglah Jibril alaihissalam
kepada beliau dan menyuruhnya untuk membaca. Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca ya Jibril alaihissalam." Jibril alaihissalam merangkul Nabi Muhammad SAW sampai-sampai Nabi Muhammad SAW merasa sesak nafas karena Jibril alaihissalam merangkulnya. Setelah itu, Jibril kembali melepaskan Nabi Muhammad SAW dan memerintahkannya untuk membaca. Kembali Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu dirangkulnya lagi dan dilepaskannya lagi sambil Jibril alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad SAW kembali membaca. Nabi Muhammad SAW kembali menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Sehingga Nabi merasa payah, maka Jibril alaihissalam lah yang membaca Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Begitulah sebab turunnya atau asbabun nusulnya turunnya Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Adapun tafsir atau penjelasan ayat-ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama atau ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini atau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar membaca sedangkan beliau tidak pandai membaca dan menulis. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dapat mengikuti ucapan Jibril alaihissalam dan Allah akan menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW suatu kitab yang akan menjadi petunjuk atau hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maksudnya apa? Bahwa Allah lah yang menjadikan dan menciptakan seluruh manusia atau seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menjadi ada, sanggup menjadikan nabinya pandai membaca tanpa belajar membaca. Itulah penjelasan atau penjelasan ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1. Yang kedua, Quran surah Al-Alaq yang berbunyi, "Khalaqal insana min 'alaq", yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan cara bagaimana Ia menjadikan manusia, yaitu manusia sebagai makhluk yang mulia, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang melekat dan diberinya kesanggupan untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bumi serta menundukkan untuk keperluan hidupnya dengan bermodalkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Dan Dia berkuasa menjadikan insan kamil di antara manusia seperti Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya tidak pandai membaca menjadi pandai membaca tanpa belajar. Ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Karena bacaan itu tidak dapat melekat kepada diri seseorang kecuali dengan mengulang-ulang dan membiasakannya. Maka seakan-akan perintah Allah Subhanahu wa taala mengulangi bacaan itu berarti mengulang-ulangi bacaan yang telah kita baca sebelumnya. Demikian itu isi bacaan itu menjadi satu dengan jiwa kita, sesuai dengan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Sanuqri'uka fala tansa", yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Quran surah Al-Alaq ayat 6. Itulah tadi penjelasan Quran surah
Al-Alaq ayat 3. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan atau penjelasan Quran surah Al-Alaq ayat 4 yang berbunyi alladzi allama bil kalam, yang artinya yang mengajar manusia melalui perantara kalam. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Dia menyediakan kalam sebagai alat untuk menulis, sehingga tulisan itu menjadi penghubung antara manusia walaupun mereka berbeda tempat. Sebagaimana mereka berhubungan dengan perantara lisan atau berbicara. Kalam sebagai benda padat yang tidak dapat bergerak dijadikan alat informasi dan komunikasi. Maka apakah sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan yang bisa membaca, berorientasi, dan dapat pula mengajar. Allah menyatakan bahwa Dia menjadikan manusia dari alaq, lalu diajarinya berkomunikasi dengan perantara kalam. Pernyataan ini menyatakan bahwa manusia diciptakan dari sesuatu bahan yang hina dengan melalui proses sampai kepada kesempurnaan sebagai manusia sehingga dapat mengetahui segala rahasia sesuatu. Maka seakan-akan dikatakan kepada mereka, perhatikanlah hai manusia bahwa engkau telah berubah dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling mulia atau paling tinggi. Hal mana yang tidak mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Itulah penjelasan Quran surah Al-Alaq ayat keempat. Selanjutnya kita memasuki Quran surah Al-Alaq ayat 5 yang berbunyi Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan keterangan limpahan karunia-Nya tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya tidak terhingga kepada manusia, bahwa Allah lah yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pandai membaca. Dialah Tuhan yang mengajar manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, yang menyebabkan manusia lebih utama daripada binatang. Sedangkan manusia pada permulaan hidupnya tidak mengetahui apa-apa. Oleh sebab itu, apakah menjadi suatu keanehan bahwa Dia mengajar nabinya atau Nabi Muhammad SAW pandai membaca dan mengetahui bermacam-macam ilmu pengetahuan, serta Nabi Muhammad SAW sanggup menerimanya. Dengan ayat-ayat ini terbuktilah tentang bagaimana tingginya nilai membaca, menulis, dan berilmu pengetahuan. Andai kata tidak karena kalam, niscaya banyak ilmu-ilmu pengetahuan tidak terpelihara dengan baik. Banyak penelitian-penelitian yang tidak tercatat dan banyak ajaran agama yang hilang pengetahuan orang dahulu kala tidak dapat dikenal oleh orang-orang sekarang, baik ilmu, seni, dan ciptaan-ciptaan mereka. Demikian pula tanpa pena tidak dapat diketahui sejarah orang-orang yang berbuat baik atau yang berbuat jahat, dan tidak ada pula ilmu pengetahuan yang menjadi pelita bagi orang-orang yang datang sesudah mereka. Lagi pula ayat ini sebagai bukti bahwa manusia dijadikan dari benda mati yang tidak terbentuk dan tidak berupa dapat jadikan Allah menjadi manusia yang sangat berguna dengan mengajarinya pandai menulis, berbicara, dan mengetahui semua macam-macam ilmu yang tidak diketahuinya. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai kedudukan belajar mengajar.
Tafsir Tarbawi Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.